Hai semua, thank you udah ngeklik video ini. Aku Cinti dan di video kali ini aku mau bikin cash tracker lagi. Pendapatan aku minggu ini tuh nggak terlalu banyak, yaitu 675.000 gitu. Tapi aku bersyukur sekali masih diberikan pendapatan yang cukup. So sekarang kalian bisa lihat di sini rinciannya. Dan juga kita langsung masuk aja ke videonya. Seperti janjiku dulu, aku tuh pengen banget bahas tentang 5 pekerjaan yang bisa kalian lakuin di rumah saat WFH kayak gini gitu. Nah, yang pertama itu jualan barang atau reseller. Itu tanpa modal ya. Jadi kalian nggak perlu mikirin, aduh ada modal gini-gini gitu. Nggak perlu. Jadi kalian cukup jadi kayak marketing gitu atau dropshipper. Jadi kalian nggak perlu punya barangnya. Kalian tinggal menjadi perantara gitu dan kalian bisa ambil untung dari itu. Kayaknya banyak banget orang-orang yang udah tahu sih ini. Cuman ya aku mention ini juga di sini. Oke, jadi di sini 25.000. Dan sekarang savings aku ada 100, 200, 300, 400, 500, 550, 570, 590, 600, 610, 620, 630, 640, 645, 647, 649, 651, 653, dan 655. 655.000 untuk saving. Itu kalau aku dulu pernah jadi reseller barang gitu. Waktu itu nge-reseller kertas binder, tapi itu waktu aku SD. Jadi emang dari SD itu aku udah jualan apa aja yang bisa aku jual gitu. Cuman waktu itu kan lagi boomingnya kertas binder yang Harvest, Kitty kayak gitu-gitu. Nah, dulu aku jualan itu, guys. Tapi dalam bentuk dropship gitu. Emergency fund di sini nambah 30.000. Oke. Apakah kalian pernah jualan seperti aku juga? Leave in comment ya. Emergency fund aku sekarang ada 100, 200, 300, 320, 340, 350, 36, 37, 38, 39, 400, 402, dan 403. 403 untuk emergency fund. Well, ya emergency fund aku udah kepake kemarin. Oke, investasi skip, lanjut moving. Oke, yang kedua adalah konten kreator. Nah, seperti yang kalian tahu, yang aku lakuin sekarang itu adalah menjadi konten kreator untuk diri aku sendiri. Konten kreator itu ada banyak ya, nggak cuman dari konten kreator untuk diri sendiri, tapi sebenarnya banyak banget orang-orang yang kayak YouTuber atau artis, mereka tuh punya tim kreatifnya gitu untuk menjadi konten kreator. Jadi makanya banyak banget yang nyewa konten kreator ini dengan tujuan satu, untuk konten lebih bervariatif dan juga dicari gitu ya. Dan yang kedua, memang konten kreator ini dibutuhin di industri hiburan gitu, karena kan sekarang TV itu udah jarang banget kan yang nonton. Kalian pasti lebih banyak nonton TikTok, nonton YouTube ketimbang nonton TV. Nah, jadi konten kreator ini dibutuhin apalagi di zaman WFH kayak gini. Nah, konten kreator tuh kan ada dua, yang tadi aku bilang, pribadi maupun kalian memberikan ide konten kalian ke orang lain. Jadi orang lain yang bakalan menjalankan. Lanjut moving sekarang ada 20, 30, 40, 50, 60, 65. Kemarin tuh sebenarnya ada yang nanya, kenapa sih kok sambil budgeting? Ya sebenarnya ya aku tuh lumayan belum pede. Aku sebenarnya tuh belum pede untuk bikin langsung kayak muka aku gitu. Jadi aku selip-selipin aja di budgeting aku kayak gitu. Tapi kemungkinan besar aku akan mencoba untuk melakukan hal itu, yaitu aku ngomong depan kamera. Tapi untuk sekarang I'm so sorry gitu kalau aku nggak bisa, karena ada satu dan lain hal selain pede tadi. Back to school 25.000. Jadi buat kalian yang mungkin ngerasa kayak, ini lebih banyak sisi budgetingnya daripada ngobrolin. Iya, karena memang sebenarnya ini tuh video budgeting yang aku kasih topik gitu. Jadi bukan cuman ngebudget doang gitu, karena aku tahu kalian pasti bosen dong kalau misalnya nontonin budget ngitung mulu gitu kan. Back to school aku sekarang ada 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, dan 75. Nah, kalau misalnya tadi konten kreator, aku udah ngejalanin konten kreator itu, cuman memang belum dapat uang. Sebenarnya ada sih uangnya, cuman aku nggak terlalu masukin itu ke uang pribadi aku gitu. Jadi ini tetap pekerjaan utama aku yang aku budgeting. Untuk yang konten kreator itu mungkin sebulan atau mungkin 2 bulan nanti aku
Kalau misalnya memang uangnya menurut aku udah, oh ini udah oke untuk aku budgeting, jadi aku bakal budgeting gitu. Oke, vacation 10.000. Jadi sebenarnya pekerjaan aku tuh juga banyak guys, bukan cuman dari pekerjaan utama ini, tapi juga aku ada konten kreator, juga aku kan punya bisnis minuman yang video budgetingnya tuh bakalan aku upload mungkin minggu depan gitu. Jadi lumayan sibuk sih belakangan ini, tapi nggak apa-apa, aku bakalan lebih giat lagi untuk bikin konten. So vacation aku sekarang ada 100, 200, 300, 400, 500, 550, 570, 590, dan 600, 604. Kalau misalnya dibilang ya uang YouTube itu banyak nggak sih, uang jadi selebgram itu banyak nggak sih? Sebenarnya nggak sebanyak itu kok guys. Jadi mereka tuh tetap harus punya apa ya, maksudnya punya ide untuk mempromosikan bisnis, karena kan mereka kayak endorse atau semacam ikutan event gitu-gitu kan. Nah menurutku juga sebenarnya uangnya tuh nggak terlalu banyak gitu kalau menurut aku ya, karena kan Instagramku masih 2000-an gitu, jadi mungkin aku masih belum merasakan. Tapi memang ada beberapa kali aku dapat endorsan itu ya cukup, bukan yang banyak-banyak banget ya, enggak ya, cukup buat kebutuhan pribadi gitu. Oke, untuk new car di sini 25.000. Selanjutnya, yang ketiga adalah desain grafis. Oke, aku bakalan ngasih tahu ke kalian tentang desain grafis ini karena sejujurnya aku tuh ada di pekerjaan desain grafis ini gitu. Tapi sebelum itu aku mau hitung dulu nih, karena aku ada 1 juta, 20, 40, 60, 80, 85, 90, dan 95. 1.095.000. Yes, aku selain menjadi konten kreator, aku juga bekerja sebagai desain grafis gitu. Sebenarnya aku itu bekerja sama dengan tim lain gitu di perusahaan gitu. Jadi kayak misalnya ini satu perusahaan gitu ya, perusahaan ini punya cabang. Nah cabang ini tuh ini untuk yang bagian desain bisnis, ini yang bagian desain misal poster kayak gitu. Lanjut bisnis 34.000. Nah setelah desain grafis 34. Setelah desain grafis yaitu creative writing. Nah creative writing ini kalau dari aku sebenarnya ini tuh kayak lebih ke bikin esai, bikin tulisan, bikin konten di dalam foto kayak gitu-gitu loh. Jadi creative writing ini kalau misalnya kalian seneng dengan menulis, kayak misalnya nih kalian buat naskah kayak gitu-gitu. Nah dulu tuh aku pernah sempat satu kali dapat project itu, tapi itu dari temen gitu, bisa dibilang ide gitu. Jadi ide kalian itu diterapkan di sana untuk diketik, terus nanti kalian bakalan kasih ke orang gitu. Jadi sebenarnya ini tuh kayak beli ide kamu untuk nulis gitu. Jadi makanya namanya tuh creative writing gitu. Sekarang bisnis aku ada 100, 200, 300, 320, 330, 340, 342, 344, dan 346. Oke, itu yang keempat. Dan creative writing ini kalau dari aku sendiri, aku belum terlalu masuk ke creative writing ini. Oh, by the way, creative writing ini juga termasuk menuliskan artikel, jurnal, penelitian, dan lain sebagainya. Dan sekarang kita masuk ke map yang kedua. Map yang kedua berisi cares 23.000. Pengalaman aku tuh sebenarnya lumayan banyak sih dari adanya COVID ini juga. Sebenarnya pengalaman aku selama aku bekerja di rumah itu lumayan banyak guys. Jadi kayak misalnya nih aku bikin konten kayak gitu-gitu, aku tuh dulu nggak tahu kalau ternyata itu tuh bisa dapat uang gitu, bisa dapat bayaran dari situ. Aku baru tahu setelah aku lulus kuliah gitu. Lanjut care sekarang ada 100, 200, 300, 320, 330, 340, 345, dan 350.000 untuk care. Ya ampun, kayaknya aku udah nggak pernah beli skincare atau apa deh sekarang. Aku ngerasa kayak udah kumpulin aja dulu duitnya gitu, foya-foyanya nanti. Health 20.000. Oke, sekarang aku akan bahas yang kelima, yaitu penerjemah, pengisi suara, atau pemberi subtitle. Jadi kalau misalnya kalian punya skill di bidang bahasa, kayak gitu-gitu, aku yakin kalian itu pasti bisa jadi penerjemah. Health sekarang ada 100, 200, 250, 260, 270, 280, 290, dan 295. Kalau dari aku sebenarnya aku nggak bisa. Jadi ini kan penerjemah gitu ya.
Jadi kalau misalnya kalian mau, itu tuh ada guys, ada kerjaannya sendiri gitu. Jadi penerjemah itu kalau misalnya kita nonton YouTube, misal nih kita nonton YouTube dari luar negeri gitu ya, misal yang paling banyak ya, misal dari Korea. Nah biasanya mereka itu ada subtitle bahasa Indonesianya. Ada yang mereka bekerja sendiri, ada yang mereka kayak bayar, hire penerjemah gitu untuk bikin subtitle itu gitu. Dan aku juga sebenarnya baru-baru ini tahu juga. Oke, Shinty sekarang ada 50, 100, 150, 155, dan 159. Nah, selain itu juga selain bahasa, kita juga bisa jadi pengisi suara atau dubbing. Nah, kalau temen aku tuh ada yang bisa dubbing gitu, karena aku nggak bisa kan. BTW, new phone 200.000, 220, karena aku tuh nggak bisa dubbing. Jadi, aku sering lihat temen aku yang kayak kerjaannya tuh ngedubbing gitu loh, dan itu dibayar juga. Aku juga baru tahu. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 50.000 aku tukar. Jadi sebenarnya aku tuh baru tahu belakangan ini bahwa dubbing itu ternyata bisa diuangkan juga gitu. Dan aku baru kayak, ih kreatif banget ya orang-orang ini gitu. Jadi makanya menurut aku kalau misalnya ada orang yang bilang aku tuh nggak bisa ngapa-ngapain, bukan nggak bisa ngapa-ngapain, tapi lebih tepatnya kamu tidak mau mengeksplor diri kamu, apa sih yang kamu punya sehingga kamu nggak mau ribet dengan urusan itu gitu. Jadi ya udah, kerjaan kamu cuma tidur makan selama kamu di rumah aja gitu. Kalau menurut aku sih kayak gitu ya. Jadi alasan-alasan kayak gitu tuh kayak nggak make sense sih menurut aku gitu. New phone aku sekarang ada 2 juta, 3 juta, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, dan wah 1 juta. Mari kita tukar. Ini sebenarnya 1 juta ini juga bakalan aku transfer ke papa aku, transfer untuk nyicil new phone, nyicil cicilan yang ketiga. Jadi new phone aku kan ada 4 juta, tapi cicilannya 1.400.000 per bulan kayak gitu. Jadi minggu depan new phone ini bakal berubah. Miscellaneous 25.000 aku kasih 50. Nah, jadi itu 5 macam pekerjaan yang aku temukan selama aku analisis di kehidupan sehari-hari sih lebih tepatnya. Kalau misalnya searching itu kadang kurang valid gitu. Tapi kalau misalnya aku ngelihat, oh ini bisa jadi pekerjaan, ini bisa jadi pekerjaan, aku menemukan contohnya gitu. Nah, kalau misalnya kalian tuh suka dengan tips-tips kayak gini, kalian bisa follow Instagram aku karena aku tuh banyak banget ngomongin soal bisnis juga. Jadi ada highlight yang judulnya tuh 101 bisnis. Itu juga aku ngomongin soal bisnis, tentang yang kemarin rame tentang endorse yang 8 juta nggak balik modal, kayak gitu-gitu tuh aku ada highlightnya. Jadi kalian tinggal follow aja Instagram aku untuk dapetin tips-tips yang kayak gitu. Oke, lanjut ke miscellaneous. Miscellaneous di sini tadi udah nambah 25.000. Sekarang mari kita hitung. 100, 200, 250, 260, 265, dan 269. 269 untuk miscellaneous. Selanjutnya roll over, skip dulu. Clothing 15.000. 15. Jadi sekarang clothing aku ada 100, 200, 300, 350, 360, 365, dan 366. 366.000. Selanjutnya wahana visi, karena giving aku nggak isi, jadi sekarang wahana visi 25.000, 25. Oke, jadi wahana visi aku harusnya sih sekarang udah 50.000 ya. Mari kita hitung. 10, 20, 30, 2, 4, 6, 8, 10, 40, 2, 4, 6, 8, 10. 50.000. Oke, wahana visi aku 50.000. Dan sisanya ini aku masukin ke jatah jajan. Jatah jajanku tuh 50.000. 1, 2, 3, 4, 5. 50.000 jatah jajan aku. So segini aja video dari aku. Kalau kalian suka, kalian bisa klik like, kalian juga bisa komen dan share ke teman-teman kalian semua. Kalian juga bisa subscribe karena subscribe tuh gratis. Jangan lupa untuk nyalain notif loncengnya supaya kalian tahu ada video-video yang aku upload di hari-hari yang tidak biasa. Aku nggak tahu minggu depan itu kira-kira aku bisa upload yang cash tracker atau malah ke bisnis minuman aku. Tapi yang jelas aku tetap bakalan upload dan aku akan memperbanyak uploadan aku. So segini aja buat kalian yang pertama kali datang, halo selamat datang, dan juga thank you banyak buat kalian yang udah support aku. See you in next video, bye bye.